Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hidup abadi, semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima segala yang tertulis tentang Dikau, dan ajarilah kami mengakui bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Esa, yang membebaskan kami dari maut dan membuka harapan kami akan hidup abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun, aku mengatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, yang kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang
dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percayakan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendengar cerita bahwa dalam dunia bisnis atau dunia politik, kakak beradik bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Mereka sudah tidak memikirkan lagi ikatan darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Mereka masing-masing telah dibutakan oleh kuasa ataupun harta. Pikiran dan jiwa mereka hanya terarah pada satu hal, yaitu bagaimana dapat menguasai semua yang bisa ia peroleh. Kalau perlu, tidak perlu disisakan sedikit pun untuk orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tamak atau rakus atau serakah mudah sekali menggerogoti jiwa manusia. Kita dibuatnya untuk selalu berkekurangan, serba tidak cukup dan serba tidak memuaskan. Iri hati semakin mempertajam niat kita untuk menghabisi semua penghalang dan menghambat ambisi kita. Mata hati kita semakin dibutakan, sehingga semua yang dilakukan, selicik apapun itu, sudah tidak lagi dirasakan sebagai suatu kesalahan, apalagi dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah akibat dari sikap orang yang terlalu mencari uang. Hal ini juga melanda murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Walaupun ia hidup bersama Yesus, dekat dengan Yesus, rasa tamak, rakus atau serakah itu tidak begitu saja hilang atau sirna dari hatinya. Hidup Yudas tidak pernah berkembang. Ia hanya memusatkan pikiran dan perhatian pada dirinya semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa pertobatan ini mengundang kita untuk semakin meneguhkan iman kita kepada Yesus. Dialah utusan yang dikirim Allah untuk menebus kita. Pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Yesus menjadi kesaksian tentang siapa Dia dan apa perutusan yang dijalankannya. Allah berpihak padanya dan bekerja melalui Yesus. Berhadapan dengan Dia, kita tidak bisa bersikap seolah
acuh tak acuh. Melalui karya-karyanya, kita mengenali jati diri Yesus sebagai Putra Allah yang dan mengimani Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengenal dan kemudian percaya kepada Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi pengenalan dan kepercayaan kepada Yesus itu hendaknya kita wujudkan dalam tindakan yang konkret, yaitu juga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Inti pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah membawa semua orang kembali untuk mengalami rangkulan kasih Allah melalui tugas dan panggilan kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika kita gagal mengenali kuasa Allah dan karena itu gagal mengenali jati diri Yesus dan mengimaninya, maka ada bahaya bahwa kita akan mengikuti pikiran kita sendiri dan menjadikan hal-hal duniawi sebagai berhala kita. Maka kita diajak untuk selalu masuk ke dalam kedalaman relung hati kita yang paling mendalam dan mencari Allah, mencari Yesus di sana. Dalam keheningan relung hati kita yang paling mendalam itu, apabila kita sungguh-sungguh terbuka, membuka seluruh diri, membuka seluruh hati, maka yakin dan percayalah kita akan bertemu dengan Yesus. Kita akan mengenal Dia dan semakin mencintai Dia. Dan sebagaimana orang yang telah jatuh cinta, dia akan siap melakukan apa saja demi yang dia cintai. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengenal dan mencintai Yesus dengan sepenuh hati, maka itu berarti bahwa kita akan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Yesus sebagai wujud pengenalan dan cinta kita kepada Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang mengenal dan semakin mengimani Yesus. Yesus adalah andalan kita. Dialah satu-satunya arah dan tujuan hidup kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.